Selamat pagi orang terbahagia di dunia. Saya tahu ini orang-orang yang luar biasa. Kenapa pagi-pagi bisa di sini untuk berdoa bersama, itu luar biasa. Saya ditodong Pak. Mau nggak mau saya siap. Mau saksian apa ya? Hah? Kemarin. Oke. Nama saya Lai Kim Pin. Saya asli dari Singkawang. Sudah beristri baru satu. Bingung kan? Pak, kenapa bilang baru satu? Iblis dengar. Istri gua satu, gua kasih dua lu karena istri, karena iblis kan. Baru satu, ini mau, jangan diganggu, dia mau kok kan. Ya dong, tak usah diganggu, dia nggak diganggu kan. Ya saudara, anak saya 3, semua udah puji Tuhan, semua udah kuliah, sudah selesai, sudah bekerja, saudara ya. Puji Tuhan, anak luar biasa sekali. Saya percaya anak bisa luar biasa karena doa-doa orang tuanya, amin. Orang tuanya bisa menjadi teladan untuk mereka, khususnya iman. Oke, saya dipercayakan kepada Pak Dali untuk jadi Regional Presiden di Banten, saudara ya. Di waktu itu Presiden Banten, Pak Alen, Pak Keke ke saya itu luar biasa beratnya. Chapter yang 20, chapter tinggal 4 yang masih jalan, kenapa? Karena COVID. Saudara, tapi puji Tuhan hari ini semua sudah aktif, semua sudah member meeting, dan puji Tuhan target tiap tahun 10%, 10%, 10% tercapai, saudara. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin, saudara. Oke, saya akan bersaksi, saudara, tentang kesaksian dan minta Pak Edong ya. Pak, ini beri 10 menit lebih ya Pak. Karena ini ceritanya panjang sekali, nggak apa-apa saya akan singkat. Saudaraku, yang kita paling susah itu memberitakan Injil kepada siapa? Kepada orang susah, atau ke orang kaya? Orang kaya, saudara ya. Kalau orang kaya susah sekali untuk beritakan Injil, kenapa? Karena dia kaya, kan banyak uangnya, saudara. Apa dia mau, kan gampang, saudara. Saya punya pengalaman, saudara, tahun 96, saya punya satu langganan di Palembang, orang yang cukup baik dan kaya. Kaya sih ya, saya cukup kaya lah, saya bilang punya pergudangan 8 hektar. Kaya loh, 8 hektar, saudara ya. Saudara, saya bingung bagaimana untuk memberitakan Injil kepada dia, saudara. Karena tugas kita udah percaya, kita harus memberitakan Injil. Kalau memberitakan Injil yang susah, gampang. Kenapa? Karena susah, kasih Tuhan Yesus pasti mau. Kenapa? Dia lagi susah, butuh orang menolong dia, saudara. Tapi orang kaya kita memberitakan Injil, lalu masih minta order sama saya. Kamu Yesus, kamu hebat. Ya dong? Tapi Tuhan Yesus punya cara yang luar biasa, bermacam cara untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa yang ada, saudara. Tuhan Yesus pakai saya, saudara, untuk memberitakan Injil kepada dia dengan cara yang sangat luar biasa sekali, saudara. Tahun 96 saya kenal dia, saudara. 98, saudara. Habis kerusuhan, saya tetap ke Palembang. Satu sekali, saudara, malam jam 9 malam, saudara. Kalau saya ke tempat toko dia, pasti pulangnya jam 9, jam 10. Pagi-pagi jam 6 sudah dijemput untuk makan sarapan pagi. Malam diajak makan, terus ngobrol di kantor dia, saudara. Kalau 3 malam saya di Palembang, 3 malam begitu-gitu terus, saudara. Akibat tahun 98, saudara, saya nggak tahu gimana. Saya berdiri di tokonya, saya bermandang begitu, saudara. Saya bilang, Man, sini Man. Toko kamu ini tutup aja. Kamu cari ruko di sebelah kanan, saya jamin omset kamu 5 kali lipat. Kaget saya. Habis ngomong, dia bingung, saya pun bingung. Bingung, saya sendiri pulang, saya kok bisa ngomong gitu, saudara. Dia geblek, pergi cari, habis kerusuhan kan murah, dia beli 2 ruko. Sebelah kanan, saya bilang sebelah kanan. Yang bingung kan satu jalur, harusnya sebelah kiri lebih enak dong. Saya tuju sebelah kanan. Dia pergi sebelah kanan, soal apa yang terjadi, dia beli, dia renovasi, buka bulan pertama, saya datang, saya tanya sekretaris ya, Cing, omset gimana? 5 kali lipat. Yesus dahsyat, amin. Mungkin itu satu kebetulan, saudara. Setelah itu anaknya, setelah SMP, mau naik SMA. Dia tanya saya, Pin, namanya anaknya saya sebut, Didi sama Ari, SMP, SMA di mana? Tahu-tahu ini hampir saya ada suara penabur, saya bilang. Dia ketawa, ha, lu gila. Dia ngomong ke sorry ya, karena orang-orang pasar itu ngomongnya belak-belakan. Dia di data belakangnya bukan orang top, saudara, orang-orang pernah jadi supir, pernah jadi ekspedisi jadi kaya, saudara. Jadi ngomongnya orang pasar, lu gila, gitu. Kenapa? Palembang tidak ada penabur. Nah, gue bingung lah. Saya bilang, anak 2 lu masuk penabur. Dia bilang, Palembang gak ada penabur. Nah, saya kan jadi bingung lagi dong. Nah, gimana? Anak-anak orang kaya, kembar, tahu-tahunya gak ada penabur. Ada penabur di Jakarta. Apa yang terjadi, saudara? Dia bingung, saya tambah bingung, saudara. Sudah ngomong gitu, dia bilang, ha,
nggak pernah, Palembang ada penabur. Tapi Tuhan Yesus sudah penabur, saya bilang. Apa yang terjadi sebulan kemudian, Profesor Johannes Surya ke Palembang. Mencari anak IQ yang 150 ke atas. Maka anak kembar itu pergi tes, masuk. Akhirnya dibawalah dua anak ini ke penabur Gading Serpong. Wah, Tuhan Yesus dahsyat, haleluya. Bukan Gading Serpong. Jadi sekolah belian kelas yang olimpiade, anaknya juara olimpiade. Dua anak ini juara olimpiade terus berkejar-kejaran, anak kembar ini, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Berlanjut, banyak sekali peristiwanya, saudara. Saya akan cemburu, Tuhan Yesus kenapa saya ngomong ini jadi lagi. Tahun 2008 kan terjadi krisis global. Semua pinjaman dibukukan. Ya, dia lagi membangun 8 hektar pergudangan. Pinjam uang bank juga, saudara. Saya tahu-tahunya satu hari dia telepon saya. Pin, besok pagi lu datang Palembang. Tak usah tanya apa-apa. Bingung, saudara. Kalau kamu nggak mau tiket, kamu ke bandara, kamu ambil tiket Garuda di bandara, langsung terbang ke Palembang jam 8. Jam 8 pun kamu terbang. Saya bilang, enggak, usah, saya bisa beli tiket. Saya beli tiket, saya beli jam 7 punya, saya sampai Palembang jam 8. Dia jemput saya bandara, tak usah ke toko. Dia punya toko banyak, ada 5, saudara. Tak usah ke toko. Kita kemana? Ke pergudangan kita, di ke bandara itu kan, keluar sebelah kiri. Kelihatan ke bandara, kelihatan pergudangannya. Ngapain? Doa, Pin. Hah? Doa. saya pikir dia sama istrinya libur atau mau cerai. Karena kamu tanya, penting sekali kamu datang. Saya pikir keluarganya, sama istrinya. Nggak tahu sampai dijemput ke tanah yang kosong, 8 hektar, sudah ada berdiri tiang-tiang besi. Tengah-tengah lapangan, Pin, doa. Hah, doa? Doa apa? Bang, bekukan pinjaman. Kau nggak keluar dari pinjaman, ini nggak bisa bangun, saya bisa dituntut orang katanya. Wah, tuh. Kamu percaya Yesus nggak? Kau nggak percaya, ngapain kamu suruh kamu datang doa? Nah, ini saudara gini kayak bisa. Ini anak Tuhan harus bisa berdampak, amin. Anak Tuhan harus bisa dampak. Kenapa? Dia suruh saya datang doa. Ayo, kau suruh doa. Kau nggak percaya, ngapain suruh doa? Ayo doa. Anaknya gembar jadi saksi, maka dia berdoa nih. Dia angkat tangan begini. Ayo kamu ikut saya doa. Dia ngomong gitu. Mau apa? Minta cair dana. Oke. Tuhan Yesus, Sulaiman minta cairan dana. Ikut dia. Karena untuk membangun pergudangan ini. Kalau nggak dicairin bisa dituntut orang gitu. Dalam nama Yesus, amin. Saudara itu, Pin, kamu boleh pulang. Disuruh saya pulang. Ayo saya ke bandara pulang, saudara. Kalau doa mah gampang aja, sini bisa doa kan, tapi enggak. Saudara, apa yang terjadi, saudara, anaknya saksi. Saya bilang, Man, ini kan 8 hektar. Kamu bangun 4 hektar. Kalau sudah selesai, stop, nggak boleh bangun. Saya pesanin 1 kata. Anaknya 2 saksi, jadi stop 4 hektar. Akhirnya apa yang terjadi? Memang saudara, seminggu kemudian, dananya nggak tahu gimana cair, saudara. Luar biasa, mulai peristiwa begini banyak, saudara. Akhirnya istrinya itu jadi nggak dekat, jadi dekat sama saya. Kenapa? Kalau Sales sama bos biasanya kan servis loh. Kalau saya enggak, saya sama dia tuh kasih lagu rohani, kasih apa, saudara. Dia beda. Terus saya kalau pergi sama suaminya nggak pernah telepon, anaknya nggak pernah telepon, istrinya nggak pernah telepon. Kenapa? Kita bisa dipercaya, amin. Luar biasa Tuhan Yesus sebaik, amin. Itu satu dampaknya, istrinya enggak. So, kamu tadi malam nggak? Kok nggak telepon? Ngapain kalau pergi sama kiai telepon? Dia bilang kiai, saudara. Karena dia kata saya, oke, banyak sekali peristiwanya, banyak sekali apapun. Tahu-taunya dia tanya, saya bisa kasih tahu, bisa jadi, saudara. Tahu jadi, kenapa saya bilang kok bisa jadi? Sampai istrinya, Kimpin, Om Kimpin, Tuhan Yesus ngomong apa lagi? Nah, bingung dah. So, nggak bisa, saya bukan dukun, saya bilang. Kalau Tuhan nggak gerakin, nggak bisa, so. Tahu-tahu dia tanya, bisa jadi, saudara. Saya bukan dukun. Tahu-tahunya dia tanya lagi 2 bulan kemudian, Om Kimpin, Tuhan Yesus ngomong apa lagi? Saya datang dukun, dia tanya gitu. Pas Sabtu saya udah pulang Jakarta, saya dalam hati tergerak suara suruh ke gereja. Nah, kan bingung. Saya mau kasih tahu dia punya tempat penyembahan tinggi besar gitu ya. Di atas lantai 3, orangnya baik sekali, saudara. Kalau habis barang-barang sudah dipersembahkan situ, dia kasih makan. Pin, kamu jangan makan ini aja. Ini sudah taruh di meja situ katanya. Saudara, dia orang cukup terkenal di Palembang, saudara. Salah satu pespot dana, ya, ada yang kepercayaan. Akhirnya istri ngomong, kamu Kimpin, Tuhan Yesus ngomong apa lagi? Saya bilang, Tuhan Yesus tuh baik sama kamu. Puluhan mujizat kamu ngalami. Udahlah, percaya Yesus, saya ke gereja. Dia bilang, ya Pin, besok saya ke gereja.
Yesus dahsyat, haleluya. Saya telepon teman dia, sahabat motor, Afat, kita ke Palembang, orang paling top Afat ya, bahasa motor. Saya bilang, Elizabeth, besok Pak Eli mau ke gereja. Pin, lu bohong. Gitu bang. Teman bayi bilang, lu bohong. Kenapa? Saya dari sekolah sampai kenal sampai sekarang, orangnya paling keras hati dia bilang. Lu besok harus jemput dia ya. Saya bilang, kalau enggak kamu dosa lu. Si Eli besok mau ke gereja. Yang benar, Bin. Iya. Setelah itu ke gereja, tanggal 17 bulan April 2011, dia sekeluarga dibaptis, menerima Yesus. Haleluya. Maka Yesus betul banyak cara bisa menjangkau jiwa-jiwa asal kita mau dipakai. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank you.